Dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun dalam pekerjaan akan selalu ada perubahan, tekanan, bahkan sampai ancaman. Lalu mungkin kita mengalami gejala seperti kehilangan rasa humor, sulit berkonsentrasi, selalu merasa bersalah, gelisah, murung, mungkin bahkan frustasi. Nah, bisa jadi itu adalah tanda fisik yang menunjukkan bahwa kita sedang stres. Nah, dalam video ini kita akan bahas tentang tipe-tipe dari stres dan bagaimana cara mengatasinya. Stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi sebuah ancaman, tekanan, atau sebuah perubahan. Nah, stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, bahkan sampai marah. Nah, situasi tersebut akan memicu respon tubuh baik secara fisik ataupun mental. Lalu, bagaimana cara mengelola situasi itu? Nah, jika kita pahami jenis-jenis stres dan tahu cara mengenalinya, maka kita bisa menjadi lebih baik dalam mengelola stres yang mungkin kita hadapi saat ini. Menurut Dr. Carl Albert, seorang manajemen konsultan, pelopor dalam pengembangan pelatihan tentang stres, dia mendefinisikan ada 4 jenis stres yang umum dalam bukunya yaitu Stress and Managers. Nah, keempat tipe itu, yang pertama adalah time stress, yang kedua adalah anticipatory stress, yang ketiga adalah situational stress, dan yang terakhir adalah encounter stress. Nah, mungkin kita berada di dalam keempat situasi itu. Mari kita coba bahas satu persatu dari jenis-jenis stres ini dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama adalah time stress. Time stress adalah stres yang muncul ketika kita khawatir tidak melakukan sesuatu pada waktu yang tepat, atau mungkin kita kehabisan waktu untuk menyelesaikan semua tugas yang kita miliki. Nah, stres itu muncul dapat membuat kita merasa tidak bahagia. Mungkin kita akan merasa terjebak atau bahkan putus asa. Nah, contoh umum dari time stress ini mungkin kita terburu-buru, terus kemudian kita melihat daftar pekerjaan yang tidak dapat kita kerjakan dalam waktu yang kita miliki, dan mungkin kan kita bisa jadi stres dalam situasi itu. Cara mengatasi time stress ini kita bisa menggunakan metode time management skill. Nah, di mana kita bisa mengelompokkan prioritas waktu yang bisa kita kerjakan, dan itu akan menjadi guideline buat kita. Nah, metode ini juga diperkenalkan dari Stephen Covey di bukunya Seven Habits. Dia membaginya berdasarkan dari kuadran. Yang pertama adalah mana yang penting dan urgent. Nah, itu bisa kita kerjakan yang pertama. Yang kedua adalah mana yang penting dan belum urgent. Nah, itu bisa kita kerjakan nanti. Yang ketiga adalah mana yang tidak penting dan urgent. Itu bisa kita delegasikan. Dan yang terakhir, yang tidak penting dan juga tidak urgent, itu bisa kita eliminasi. Maka kelompokkan pekerjaan kita pada keempat kuadran itu, sehingga kita akan tahu apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, metode ini cukup bisa membantu kita mengatur waktu yang tepat untuk mengerjakan sesuatu dengan membuat skala prioritas buat kita, sehingga kita bisa terhindar dari time stress ini. Stres yang kedua. Stres yang kedua adalah anticipatory stress. Nah, anticipatory stress adalah stres yang kita alami karena kekhawatiran kita terhadap masa depan. Terkadang stres ini dapat difokuskan pada peristiwa tertentu seperti sesuatu yang akan datang. Namun, anticipatory stress ini juga bisa kadang tidak jelas. Nah, tidak terdefinisi seperti rasa takut tentang masa depan, khawatir pada sesuatu akan salah. Untuk mengatasinya adalah karena anticipatory stress ini didasarkan pada masa depan. Mulailah dengan menyadari bahwa peristiwa yang kita khawatirkan itu tidak harus terjadi seperti yang kita bayangkan. Gunakan teknik visualisasi positif untuk membayangkan situasi yang akan berjalan dengan baik. Karena penelitiannya menunjukkan bahwa berulang kali kita memvisualisasikan sesuatu peristiwa dapat memiliki dampak yang sama pada otak kita, seperti kita mengalaminya secara nyata. Maka respon dari tubuh kita akan secara otomatis meresponnya biasa-biasa saja. Nah, atau yang kedua, kita bisa menggunakan teknik meditasi. Teknik meditasi akan membantu kita berkonsentrasi pada apa yang terjadi saat ini, bukan pada masa depan atau sesuatu yang kita bayangkan. Pertimbangkan untuk menyisihkan waktu kita 5 atau 10 menit dalam satu hari
untuk belajar bermeditasi. Maka dengan menggunakan salah satu atau kedua dari metode tersebut, kita bisa mampu mengatasi anticipatory stress yang muncul dalam diri kita. Stres yang ketiga, yaitu adalah situational stress. Situational stress adalah stres yang kita alami ketika kita berada dalam situasi yang sulit yang mungkin tidak bisa kita kendalikan. Nah, ini yang paling sering terjadi sama kita. Misalnya dalam situasi keadaan darurat, pandemi, krisis, macet, atau contoh lain yang mungkin tidak bisa kita kendalikan. Ada orang lain yang motong antrian, ada orang lain yang ngomongin kita. Nah, itu semua di luar dari kendali kita. Bagaimana cara kita bereaksi terhadap situasi itu akan menentukan apakah kita nanti jadi stres atau tidak. Cara mengatasi situational stress ini yaitu adalah dengan menggunakan teknik atau metode self-awareness. Karena situasi itu memang di luar dari kendali kita, maka mulailah mengenali sinyal fisik dan emosional yang secara otomatis yang dikirim ke tubuh kita saat kita berada di bawah tekanan. Nah, cara yang bisa kita lakukan dengan misalnya tarik nafas, atau kasih jeda waktu untuk rasional kita bekerja sehingga kita tidak jadi reaktif. Menyadari kita punya pilihan untuk merespon situasi tersebut akan menjadi sangat penting. Maka pilihlah respon kita dengan sebijak mungkin. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan situasi itu, tapi kita bisa mengendalikan cara kita meresponnya. Maka self-awareness sangat dibutuhkan untuk mengatasi situational stress yang mungkin kita alami. Yang keempat, encounter stress. Encounter stress adalah stres yang mungkin kita alami saat kita khawatir ketika kita berinteraksi dengan orang atau kelompok tertentu. Encounter stress ini akan terjadi mungkin misalnya kita berkomunikasi dengan orang yang misalnya tidak bisa kita prediksi. Nah, jenis stres ini juga terjadi misalnya kalau kita kelebihan interaksi. Ketika kita sudah merasa kewalahan, energi kita sudah mulai habis, dan itu akan membuat stres itu muncul. Nah, encounter stress ini juga dapat terjadi jika peran kita itu melibatkan banyak interaksi pribadi dengan orang lain. Misalnya customer ataupun klien. Nah, contohnya adalah misalnya dokter ke pasiennya, ataupun customer ke call center, ataupun pedagang dan pembelinya. Maka, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi situasi ini? Cara mengatasinya, karena encounter stress ini terfokus sepenuhnya pada orang untuk mengelolanya, yang bisa kita lakukan adalah dengan melatih kemampuan kita tentang managing people. Nah, metode ini yang terbaik menurut beberapa ahli, di mana kita bisa memulai mengembangkan kecerdasan emosional kita. Nah, ini adalah kemampuan yang penting untuk kita bagaimana kita bisa mengetahui tentang emosi, keinginan, kebutuhan, dan untuk juga bisa memahami tentang emosi orang lain. Nah, metode ini juga penting untuk bekerja dalam tim ataupun membangun hubungan dengan orang lain. Maka, salah satu kuncinya adalah dengan mengembangkan kemampuan empati kita. Empati adalah kunci yang penting untuk menghadapi situasi ini. Karena ini memungkinkan kita untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain dan bisa membantu kita berkomunikasi dan menghadapinya dengan tepat. Nah, kita juga perlu tahu kapan misalnya kita sudah mencapai limit ketika berinteraksi pada orang lain. Mungkin gejala umumnya ketika kita udah mulai menarik diri secara psikologis atau kita sudah mulai mudah marah dan lakukan apapun yang membuat kita menjadi rileks sebentar. Misalnya berjalan-jalan atau minum air putih atau misalnya berlatih pernapasan. Maka dengan begitu kita bisa mengatasi encounter stress yang mungkin kita alami. Pahami 4 jenis stres tadi dan juga pahami tentang bagaimana cara mengatasinya. Maka dengan begitu kita akan bisa menjadi lebih baik dengan stres yang kita alami. Oh ya, stres ini tidak selamanya buruk. Bahkan stres ini bisa menjadi motivasi untuk kita bisa jadi lebih baik. Bayangkan misalnya kalau dalam kehidupan kita tidak ada situasi stres, maka itu akan membuat kita bisa menjadi terjebak dalam keadaan tertentu dan kita tidak berkembang ataupun kehidupan kita akan menjadi sangat bosan. Maka stres itu akan menjadi baik selama kita bisa mengelolanya. Ketika kita tidak dapat mengenali jenis stres yang kita alami, maka kita tidak dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelolanya dengan lebih efektif.
Stress is not what happened to us, it is our response to what happens. A response is something we can choose. Stres bukanlah apa yang terjadi pada kita. Itu adalah respon kita terhadap apa yang terjadi. Sebuah respon yang bisa kita pilih. Maureen Killoran. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau teman-teman suka, silakan di subscribe. See you, bye-bye.